Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sarman, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta mengenai banjir rugikan bisnis. Pak Sarman, tadi kita berbicara mengenai kerugian, sekarang kita berbicara mengenai dampak. Lalu dampak banjir, terutama mengenai harga komoditas ini, apakah ada kenaikan atau bagaimana? Kami pantau di beberapa pasar tradisional, memang ada kenaikan, tapi masih belum signifikan ya. Artinya kita harapkan ke depan ya, banjir ini tetap cepat surut dan tidak mengganggu suplai daripada sembilan bahan pokok yang memang kita lihat bahwa hampir 90% kebutuhan bahan pokok di Jakarta itu kan dari luar Jakarta ya. Terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Katakan misalnya dari Malang itu, dari kapal Malang itu kan suplai ya, dan itu semua kan naik darat. Jalurnya Pantura. Nah, itu yang kita harapkan supaya bagaimana supaya segera ini cepat surut, terutama di daerah Pantura, sehingga arus daripada barang-barang sembilan bahan pokok yang disuplai dari luar Jakarta, khususnya dari Jawa, itu bisa masuk lancar, dan tidak mengganggu suplai yang ada, dan harga-harga tidak melonjak, dan nanti akan mengganggu dari masyarakat kita. Oke, itu harapan Anda ya Pak ya. Tapi langkah dari Kadin sendiri untuk mengantisipasi lonjakan ini apa? Nah, kalau kita dari Kadin DKI Jakarta, ya memang kita yang kita dorong adalah bagaimana pemerintah cepat mengatasi hal ini, ya kan? Nah, kalau kita kan dari Kadin kan sebagai payung dunia usaha mendukung penuh apapun program-program pemerintah DKI Jakarta supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali, dan bagaimana air supaya surut kembali, ya supaya cepat selesai sehingga transportasi lancar. Karena kita lihat jalan-jalan utama seperti Pantura, memang ke depan ini kita harapkan harus menjadi salah satu prioritas perhatian daripada pemerintah. Karena selama ini kan nggak pernah itu terjadi. Padahal itu adalah merupakan sarana prasarana yang sangat vital transportasi yang menghubungkan antara Jakarta dengan Jawa, di mana supaya kita banyak dari sana. Nah, ini kita harapkan konsistensi dan betul-betul pemerintah ke depan, tahun depan itu sudah harus betul-betul mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan supaya tidak terjadi lagi hal itu. Kemudian kita juga berharap misalnya di Jakarta, sentra-sentra daripada perdagangan kita itu betul-betul juga bagaimana supaya dampaknya. Berarti sampai saat ini pemerintah tidak ada tindak lanjut, begitu Anda mengatakan pemerintah tidak konsisten? Kalau kami lihat, kalau dari sisi misalnya daerah Pantura, dari Pantura itu kan bahkan kita lihat hampir setiap tahun itu kan diperbaiki, ya bahkan dibilang itu adalah proyek terpanjang di dunia kan, ya tidak pernah selesai kan gitu ya. Tapi maksud saya jalannya diperbaiki, tapi dampak drainasenya, dampak daripada banjir tidak pernah diperhatikan, ya sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kita lihat ya tahun ini kita sangat terpukul dengan kejadian itu. Dan Anda akan mempush pemerintah untuk memperbaiki drainasenya? Terutama mungkin ya peruntukan persawahan yang ada di sekitar Pantura itu. Ya jangan sampai misalnya itu dijadikan jadi pabrik, jangan sampai dijadikan menjadi kawasan perumahan. Itu kan daya serap air juga akan rendah, dan itu nanti aksesnya kemana? Ke jalan lari. Oke, itu dari segi infrastruktur dan masukan bagi pemerintah. Tapi dari Kadinnya sendiri untuk membantu pebisnis ini bagaimana? Nah, kita begini, kita dari Kadin DKI Jakarta, kita bicara ini Kadin DKI Jakarta, secara kebijakan nasional itu nanti kan ada Kadin Indonesia. Nah, kami dari Kadin DKI Jakarta juga nanti akan mengadakan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini ya terkait dengan dinas UKM, karena perhatian kita ke UKM nih, ke UKM bagaimana misalnya supaya mereka itu juga diberikan insentif. Dan arti kata begini, kita lihat bahwa seminggu ini misalnya kita tahu omset UKM kita ini sangat-sangat menurun drastis. Katakanlah kita ambil contoh tukang pedagang bakso kita, kemudian juga teman-teman kita yang ada di daerah Cipulir, itu kan mereka sangat drastis turun dia punya omsetnya. Kemungkinan mereka juga mungkin ada kewajiban mereka ke perbankan. Nah, kita minta juga supaya perbankan dalam hal ini juga mengerti posisi mereka. Ya, dalam hal ini harus diberikan satu keringanan, mungkin mereka ada kewajiban untuk membayar cicilan dan segala macam itu jangan ditekan, harus sekian. Padahal perbankan sendiri tahu bahwa mereka mengalami satu musibah banjir, kerugian. Nah, kita harapkan seperti ini kita dorong ya, kita dorong supaya ini saling mengerti, karena ini adalah merupakan ya musibah kita bersama lah, ya, dan itu tidak diharapkan. Tapi ya mau tidak mau karena sudah banjir tidak bisa buka usaha, omset tidak ada, ya ini harus dimengerti. Itu salah satu yang kita dorong. Kemudian yang kedua memang bagaimana UKM kita ini harus kita selalu support, karena kita tahu bahwa UKM kita ini adalah salah satu penopang ekonomi nasional kita. Justru dikala kita dulu memasuki krisis ekonomi, justru UKM inilah yang mampu bertahan, yang menjadi kekuatan
kekuatan ekonomi kita. Apalagi menghadapi aset ekonomi komunitas ke depan. Jadi Anda akan mengutamakan UKM dulu baru pebisnis yang lain begitu? Ya, saya rasa kalau pebisnis yang sudah besar-besar itu mereka sudah memiliki satu strategi lah menghadapi banjir ini. Tapi UKM kita kan kita lebih fokus membantu, kita dorong kepada mereka bagaimana supaya mereka survive walaupun dalam kondisi banjir. Apalagi di daerah-daerah yang selalu jadi langganan banjir begitu ya Pak ya? Iya, katakanlah seperti tadi yang dilaporkan dari Green Garden ya itu baru satu restoran, mereka sudah mengaku udah hampir seminggu mereka tutup, kerugian mereka hampir sudah puluhan juta, belum lagi mungkin kerugian material, mungkin ada alat-alat mereka kena banjir. Nah itu baru satu lah UKM kita. Nah ini kan harus bagaimana pemerintah DKI Jakarta, pihak perbankan, pihak yang lain juga punya empati, bagaimana ini ke depan ini kita jaga supaya tidak lagi terjadi. Dan kerugian diminimalisir begitu ya Pak? Saya katakan tadi, kita tidak pernah bermimpi Jakarta bebas banjir, tidak. Tapi bagaimana kita menekan supaya betul-betul dampaknya terhadap ekonomi bangsa ini, terhadap ekonomi Jakarta ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Baik Pak, oke Pak Sarman kita harus break lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara berikut.